Minggu lalu saya berpartisipasi di webinar untuk teman-teman di Bank Indonesia. Kebetulan pertanyaannya banyak banget. Jadi kita akan coba mengangsur jawaban ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekitar gadget lah. Mencegah HP kita kena hack bagaimana, Pak? Oke, ini gadget kena hack. Belakang ini sedang banyak aplikasi smart home yang mana menggunakan smartphone kita, handphone, untuk harus terhubung ke internet. Apakah mungkin aplikasi smart home yang kita miliki dihack? Kira-kira bagaimana untuk mencegahnya? Oke, ini dulu ya. Mencegah HP kita kena hack. Bisa dilihat di e-learning saya sih sebenarnya. Kita bisa masuk ke LMS Sanctuary di /Moodle. Mudah-mudahan ini bisa dikopikan juga ke teman-teman, kalau teman-teman di diklatnya BI atau BINS atau di instansi lain punya e-learning, silahkan ini dikopi. Ini dia internet safety, silahkan dikopi. Ini di sini tentang dasar-dasar keamanan informasi, produk keamanan di dunia online, cyberbullying itu apa, kecenderungan konten negatif, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Terus ada juga keamanan media sosial, VPN. Jadi kita masuk ke keamanan gadget, ada banyak sih sebenarnya. Bagaimana kiat aman berselancar di Wi-Fi publik, banyak tentang Wi-Fi publik, tapi juga ada tentang smartphone-nya sendiri. Jadi ada dua hal gede sih sebenarnya. Coba kita masuk ke yang smartphone. Bisa dibaca-baca, saya akan bacakan sepintas saja. Yang satu adalah hanya beli smartphone yang vendornya merilis patch Android yang cepat. Jadi kadang-kadang mereka patchnya lambat. Nah, itu yang bikin pusing. Salah satunya ya langsung ke Google langsung. Pixel 2 Nexus ini lumayan cepat. Lock smartphone Anda, jadi sarannya dipasangin lock. Apakah itu pakai pin, apakah itu pakai yang sidik pola retina mata, pakai yang captcha kayak gitu-gitulah. Terus selalu gunakan two factor authentication untuk layanan Google semuanya two factor authentication. Jangan pernah tidak. Ini kalau bisa diaktifin. Jadi tiap kali kita ganti password harus SMS ke handphone kita. Nah, kalau sampai handphonenya kecuri, lapor ke Grapari, mintain SIM baru, tapi nomornya dibikin sama. Jadi nomor lama jadi dinonaktifkan. Dengan cara itu kita tetap pegang autentikasinya itu. Hanya gunakan apps dari Play Store. Jangan dari web biasa, jangan diinstal. Karena kita bisa masukin trojan ke dalam aplikasi yang bukan Play Store tadi. Gunakan device encryption kalau kita sangat paranoid. Silakan pakai device encryption, biasanya ada di setting security encrypt device. Jadi semua peralatan device kita di encrypt. Cuman ini yang paranoid aja ya. Saya sendiri nggak encrypt soalnya kalau di encrypt ntar pusing kepala. Gunakan VPN, tapi VPN-nya VPN yang berbayar ya. Terutama ini kalau kita harus mobile, pakai wifi segala macam, kita butuh VPN. Tapi kalau cuman baca-baca berita segala macam, sebenarnya VPN nggak dibutuhin sih. Tapi kalau kita mau kerja, nah baru kita butuh VPN. Terus manajemen password. Sebetulnya Google ada yang built-in, tapi kalau mau pakai yang lain juga silakan yang lain. Kalau baca-baca referensi di Play Store, kayaknya Dashline ini yang bagusnya. Kita bisa untuk ini saya gedein lah biar aku baca. Untuk manajemen password bisa pakai password yang sama untuk semua aplikasi, tapi itu salah, jadi gede banget. Bisa menggunakan password yang sama untuk semua aplikasi, cuman ini jangan dikerjain. Tulis di kertas Anda, ini bukan ide yang bagus. Mengingat semua password Anda, tapi itu pusing. Tapi kalau kita punya formula, oke sih. Jadi mainnya formula. Terus pakai program manajemen password. Terus antivirus, sebaiknya sih install antivirus di handphone kita.
Cuman kalau kita hati-hati juga nggak terlalu amat sih. Saya nggak nginstall antivirus di handphone saya, cuman harus hati-hati banget. Maksudnya jangan nginstall macam-macam, jangan browse macam-macam, jangan macam-macam aja. Antivirus nggak dibutuhin. Tapi kalau kita mau macam-macam, sebaiknya install antivirus sih. Matikan sambungan pada saat Anda tidak butuhkan, terutama Bluetooth tuh sering lupa, WiFi juga. Saya sering bikin handphone saya pakai airplane mode. Jadi saya nggak pakai apa-apa, langsung putus semuanya. Makanya orang susah ngehubungin saya ke handphone tuh, susah banget karena saya matiin. Jadi intinya sederhana aja sih, supaya nggak dihack, sambungan diputusin. Terus kalau tidak pakai aplikasi, buang aplikasi itu, delete, uninstall gitu. Jadi mudah-mudahan terbayang ya untuk HP kita dihack. Sekarang kalau ada yang smart home, apakah mungkin dihack? Mungkin, bisa aja sih, tergantung. Ini aplikasi smart home tuh banyak banget, nggak semua tuh di-encrypt. Jadi yang bagus-bagus di-encrypt kemungkinan, tapi ada yang nggak di-encrypt. Konsekuensi tidak di-encrypt adalah hacker jadi bisa memonitor apa yang kita lakukan, dan dia bisa berpura-pura jadi kita dan ngontrol rumah kita. Jadi bahaya banget sih sebetulnya smart home itu kalau nggak di-encrypt. Cuman taunya di-encrypt atau enggak, susah gampang sih. Kalau orang IT sih bisa nyadap ya, jadi kita sadap komunikasinya gimana. Oh oke, ini di encrypt, jadi nggak masalah. Tapi kalau ketahuan nggak di encrypt, bahaya banget, soalnya kebuka. Soalnya ini kalau smart home kategorinya Internet of Things, IoT. Kalau masih pemula main IoT-nya, biasanya kita nggak di encrypt sih. Saya ingin menanyakan bagaimana iOS. Kalau tidak salah iOS perangkat Apple aman, susah dan kena virus untuk dihack. Nggak juga sih. Kalau kita, nih saya kasih lihat ya, VCE, Mitre. VCE adalah laporan apa sih? Laporan hole, kelemahan yang ketemu di aplikasi. Jadi ini common vulnerability and exposures yang ketemu di berbagai aplikasi. Ini dilaporkan ke situs ini cv.mitre.org. Ini didanai oleh Department of Defense Amerika Serikat. Jadi ini datanya lumayan keren sih sebenarnya. Coba kita cari tentang iOS. Apple lah pada umumnya. Banyak banget ya. Ada 3.000. Jadi bohong banget kalau iOS itu aman. Banyak banget sih. Coba kita cek Android. Banyak juga, jangan khawatir. Tadi Apple. Tuh, Android 6.000, lebih parah lagi. Tapi ya kalau kita hati-hati nggak fatal sih sebenarnya. Karena si iPhone segala macam berusaha buat aman gitu. Tapi di sini nggak ada ini ya, ranking. Kalau nggak salah ada yang ada rankingnya. Bentar. CVE ini nggak bisa ngeranking yang Mitre. Ada yang bisa ngeranking. Nih. cvdetails.com itu ada ranking sih sebenarnya. Dia punya ranking. Vendor search iOS nggak keluar ya. Kalau nggak top vendor aja. Ini yang paling jebol Microsoft, paling banyak ininya. Vulnerability-nya Microsoft ada 6.000, depan Oracle tinggi, IBM tinggi, Google tinggi, nggak kalah tinggi, Apple tinggi. Jadi termasuk tinggi. Cisco tinggi, Adobe tinggi. Malah yang open source lebih rendah dibandingkan yang ini. Jadi ini kita bisa ngelihat sih mana yang banyak bolongnya, mana yang enggak. Jadi kita bisa milih. Makanya saya pakai Linux, soalnya lebih nggak bolong. Minta maaf ini. Kalau produk kita bisa search juga, produk yang banyak. Iyalah, jangan search ada yang ranking. Mana ranking? Ini produk. Nah, ini lucu kalau produk yang ketemu CV-nya banyak, tapi banyak yang dibenerin akibatnya. Jadi yang cantiknya dengan open source adalah karena source code-nya kebuka, banyak orang nemu vulnerabilities, akibatnya open source itu banyak yang benerin. Beda sama Windows segala macam. Lebih sedikit yang benerin ketemunya, tapi karena
sumber daya manusianya lebih sedikit. Kalau open source kan banyak banget orang yang partisipasi, akibatnya benar cepet. Kalau Windows lebih sedikit yang partisipasi, akibatnya walaupun bolongnya lebih sedikit yang ketemu, tapi yang benar ini lebih sedikit. Kira-kira gitu logika berpikirnya. Oke. Wow, ini apa? Yang warna merah ini apa? Google. Oh, Microsoft. Microsoft paling tinggi, parah. Parah. Vulnerability paling banyak Microsoft. Yang kedua siapa nih? Yang kedua siapa ini? Apple. Microsoft dilanjutkan oleh Apple. Yang ketiga siapa nih? Adobe. Ya, parah dah. Ya gitu dah. Jadi kita bisa lihat, jadi enggak juga iOS bolong juga. Karena kebutuhan pekerjaan kita harus install beberapa aplikasi meeting online di gadget. Meskipun banyak info itu berbahaya, kita akan sama-sama apakah cara mengamankan gadget kita dari cybercrime. Kira-kira yang tadi dijelaskan urusan yang HP ini kena hack. Jadi sama aja ya kira-kira. Buat review cepet aja, kalau nggak salah yang ini nih. Nah, ini dia. Jadi Anda bisa lihat di LMS Sono Center /Moodle, masuk ke Internet Safety. Di sini kita review release patch di smartphone, lock smartphone, two-factor authentication, pakai apps yang Play Store. Kalau di iOS apa ya? Nggak tahu namanya, nggak punya iOS soalnya. Device encryption, VPN, manajemen password, antivirus, matiin sambungan, dan uninstall aplikasi. Kira-kira itu. Cuman kalau kita lagi transaksi pakai WiFi, sorry, nah sini coba. Oke, kalau kita lagi nih 7 kiat aman berselancar pakai WiFi. Ini pastikan OS terupdate, gunakan tool keamanan modal. Ada banyak apps buat ngamanin handphone kita waktu mobile. Jangan buang waktu di wifi public yang lambat. Jadi kalau udah lemot tinggalin, jangan berusaha lagi udah. Soalnya kadang-kadang itu memang disengaja gitu. Hindari transaksi keuangan, two-factor authentication, matikan wifi kalau selesai. Jangan tersambung ke wifi publik tanpa VPN. Jadi ini kira-kira yang buat wifi-nya. Oke. Beres ya. Saya pernah dapat info, saya dapat menguping pembicaraan kita dengan orang lain. Posisi bukan pembicaraan via telepon ya. Dan juga kamera depan kita bisa merekam. Bagaimana tanggapan Bapak ini? Oke. Jadi ini kejadiannya kita masukin Trojan ke handphonenya. Kemudian Trojan itu akan berkomunikasi sama penyerang, attacker istilahnya. Jadi yang attack akan berkomunikasi dengan Trojan yang ada di handphone kita. Oke. Dan Trojan itu emang bisa ngelihat kamera depan, kamera belakang, segala macam. Oke, sekarang saya kasih lihatlah Trojannya seperti apa. Untuk bikin Trojannya ada di wiki saya juga, jangan khawatir. Ini saya ngajarin bukannya apa-apa, karena kalau kita mau memproteksi ya mau nggak mau harus tahu cara orang nyerang sih. Bisa masuk ke Metasploit. Oke. Bisa masuk ke Metasploit ini, dan di sini ada attack Android. Dan ini adalah cara bikin ininya. Yang ini apa yang ini? Yang ini aja deh. Kayaknya yang ini yang lebih gampang. Nah, ini cara bikinnya. Cuman ini udah untuk aplikasi yang baru, Android yang baru udah susah teknik yang ini. Jadi kita tekniknya lebih blow on sih sebenarnya. Coba yang ini ada nggak? Bentar. Oh, ini dia. Bukan, salah. Oh iya, bener. Oke. Ini adalah cara bikin Trojannya. Jadi kita bikin APK yang memang udah dihack gitu ya. Dan si attacker, orang yang menyerang, akan berusaha masukin APK itu ke dalam handphonenya kita. Di APK itu dikasih informasi, kalau masuk Anda komunikasi ke IP address ini, portnya nomor sekian. Jadi ini IP-nya, portnya sekian.
Oke, kita masukin, nanti handphone kita akan komunikasi ke sini. Nah, kalau udah berhasil komunikasi, terus kita bisa hack call log segala macam. Bentar. Nah, ini perintah yang bisa kita lakukan setelah dia berhasil komunikasi. Perintahnya banyak banget. Ini perintah yang serem-seremnya kasih lihat aja lah. Kalau nggak salah ada di bawah nih perintah seremnya. Nih, cek apakah handphone kita sudah di root. Kita bisa dapat sisa informasi tentang device atau handphone kita. Kita bisa dapatkan lokasi handphone kita. Kita bisa dump semua log catatan call yang pernah dilakukan. Kita bisa dapetin semua SMS yang pernah dikirim. Kita bisa ngirim SMS dari handphone kita. Kita bisa lihat webcamnya ada berapa. Kita bisa pilih salah satu webcam dan kita bisa stream webcam itu. Walaupun handphone kita kondisinya layarnya standby hitam. Jadi layarnya hitam, standby, kita bisa kerjain ini semua. Jadi ya betul, kita bisa dapetin suara dari handphone apa segala macem, tanpa lewat call segala macem, bisa di mata-matai banget. Jadi tekniknya kayak gitu sih bikin trojan. Bersihinnya gimana? Reset. Ini terjadi karena kita ngeklik aplikasi dan itu ke-install. Jadi benerinnya rada gampang, ini reset aja handphonenya. Kira-kira gitu. Oke. Ini beres ya. Jadi caranya jangan install sembarangan. Kalaupun udah keinstall, di reset aja handphonenya. Artinya apa? Di handphone kita kalau bisa jangan ada banyak data-data kerjaan dan sebagainya sih. Kalau bisa di handphone kita buat komunikasi aja. Data-data disimpan di komputer buat kerja. Saya pernah dengar jika aplikasi smartphone pastikan minta persetujuan. Betul, kita akan diminta persetujuan untuk beri izin aplikasi mengakses informasi data ke lokasi alias book handphone kita. Dengan menyetujui itu, maka kita memberikan izin pembuat aplikasi itu bisa menyusupi pihak yang tidak saja untuk membaca data ke kita. Sementara HP kita ada mobile banking. Ya, jadi ini. Ya betul, kalau yang pembuat aplikasinya tidak bertanggung jawab bisa masukin virus dan sebagainya. Salah satu aplikasi yang menyebalkan adalah peer-to-peer lending sih sebenarnya. Itu yang paling nyebelin banget. Tapi gini deh, paling gampang gini, si Google berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal seperti ini. Jadi dia men-scan semua aplikasi yang dimasukin supaya pembuatnya tidak melakukan hal seperti ini. Kalau sampai kejadian, pembuatnya akan didepak dari Play Store sih sebenarnya. Jadi pembuat yang ada di Play Store itu kemungkinan besar sudah approve sama Google dan lumayan rada aman. Cuman tetap aja bolong, kayak peer-to-peer lending kan nyebelin banget. Itu ada di Google Play Store juga loh. Jadi nggak bisa sepercaya itu ke Play Store sih sebenarnya. Kalau iOS dia lebih ketat, makanya iOS kayak ginian agak lebih susah karena iOS-nya sendiri akan lama mengevaluasi aplikasi kita. Google agak cepat mengevaluasinya, dia cepat naik aplikasinya. Cuman ya itu korbannya kita yang make. Kalau udah korban kita harus ngasih tahu Google, ini aplikasi brengsek. Nah itu Google narik tuh, di take down aplikasi seperti itu. Oke, kira-kira gitu. Ini pertanyaan lagi. Apakah autentikasi sidik jari pada mobile banking bisa dihack? Ngomong terus terang dulu ya. Hacker, kalau kita kena MITM ini kena. MITM adalah man in the middle attack. Kalau ada attack man in the middle, autentikasi sidik jari nggak peduli, dia kena juga sih. Jadi karena bukan dihajar di handphonenya, dihajarnya di komunikasinya. Kalau bisa sampai kena itu habis. Kalau bisa masukin trojan ke dalam handphonenya ya bisa kena juga sih. Cuman yang paling parah man in the middle attack sih, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau nanya bisa kena. Terus solusinya gimana? VPN. Kalau jangan pakai. Jadi pastikan saluran komunikasi kita bersih. Jangan pakai yang publik segala macam supaya nggak kena. Jadi kita harus bersih aja. Aplikasi juga jangan semua aplikasi dimasukin ke handphone. Handphone buat ngaco-ngaco dipisahin dengan handphone yang buat yang bener. Kira-kira kayak gitu.
Jadi antara surga dan neraka dipisah, jangan disatuin. Soalnya neraka lebih parah. Sebagian besar risiko penyalahgunaan terhadap mobile banking terinstall di HP kita. Yang terinstall di HP kita, yang di dalamnya terdapat seberapa besar penyalahgunaan mobile banking. Jadi jebolnya tidak harus dari Zoom ya, bisa dari macam-macam jebolnya. Intinya sih sederhana aja. Kalau tadi yang saya terangin tadi, kalau sampai kita bisa masukin trojan, jebol semua sih urusannya. Jadi teknik pertahanannya adalah jangan nginstall macam-macam. Zoom meeting kalau sudah selesai di delete juga nggak apa-apa, buang aja langsung. Itu saya nggak pernah pakai Zoom meeting di handphone sih sebenarnya, hampir nggak pernah pakai Zoom meeting di handphone, dan kebetulan juga saya nggak pakai mobile banking, jadi rada selamat. Jadi kalau nggak dibutuhin delete, dan saya juga gitu sih, kalau nggak butuhin saya delete si aplikasi. Saya sering scan handphone saya, kalau nggak butuh delete. Kadang-kadang kalau mau ekstrim, kalau nggak butuh di reset. Reset tuh reset nol, tidak di restore ya. Reset di nolin, tidak di restore. Paling yang di restore cuma address book aja, sisanya nggak restore. Jadi saya hampir nggak ada data di handphonenya, dan kalau ada foto-foto ya periodik di backup ke komputer gitu. Akibatnya kalau saya butuh reset aja langsung, karena datanya nggak ada. Jadi kira-kira gitu. Ini urusannya trojan sih, urusannya ada trojan yang masuk. Kalau mau aman tadi pakai antivirus apa. Jadi ada baiknya tadi di review lagi yang teknik pencegahan HP kita supaya nggak kena hack di pertanyaan pertama. Keamanan nomor telepon. Seringkali banyak SMS yang menawarkan jasa pinjaman, ini penipuan, menang undian dan sebagainya. Bagaimana agar tidak ada SMS secara itu lagi? Bisa dibantu. Apa yang bisa kita lakukan bila ada hacker ambil alih handphone kita? Yang kedua dulu ya. Yang ini relatif gampang sih sebenarnya, di reset tuh handphone. Dah, jangan install aplikasi macam-macam, di reset. Cuman beberapa laporan ke saya, kadang-kadang di reset nggak berhasil. Nah itu udah pusing saya. Jadi ada beberapa aplikasi yang ditanam sama hacker itu di reset nggak hilang. Nah itu puyeng. Tapi kalau sebagian besar sih di reset hilang, kecuali emang benar-benar hackernya ganas banget, di reset nggak hilang. Sampai orangnya datang ke rumah saya waktu itu, Pak, ini handphone saya udah saya reset nggak hilang. Serius lu, nggak hilang? Bingung saya hilang semua soalnya. Semua bakal hilang kalau saya reset, makanya saya bingung. Ya mudah-mudahan hilang sih. Itu. Terus jangan install aplikasi itu lagi. Terus jangan install yang macam-macam aja di handphone, terutama handphone buat kerja ya. Nah yang ini penipuan, eludian sebagainya sebetulnya harusnya dilaporkan ke operator atau ke Kominfo. Jadi ceritanya kisahnya gini, kalau kita masih ingat, Kominfo waktu itu minta kita supaya melaporkan KTP kita buat SIM card yang kita beli. Jadi semua SIM card yang kita beli ada identitasnya, KTP-nya siapa, nomor sekian KTP-nya siapa, ada identitasnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi harusnya waktu ada kejadian seperti ini kita kasih tahu ke operatornya akan melacak atau memblokir atau dan sebagainya. Teorinya kira-kira gitu. Waktu Kominfo melakukan seperti ini, saya udah bilang, ini serius lu mau ngerjain kayak ginian, ini tanggung jawab moralnya tinggi banget. Cuman kalau saya perhatikan belakangan ini udah cuek aja. Orang lapor nggak peduli, pusing saya. Jadi teorinya sih seperti itu harusnya. Mungkin bisa ditanyakan ke Grapari atau apalah. Ini saya punya, tapi kita harus punya barang buktinya ya. SMS-nya jangan dibuang, disimpan, di print, kasih ke Grapari atau punya soft copy-nya, kirim ke Grapari dan sebagainya. Coba kita lihat di web, ada nggak tempat laporan buat Kominfo-nya? Laporan penipuan SMS Kominfo. Harusnya nih ada kan, ada lapor gangguan pada kami, itu tulisannya. Coba lapor. Nggak pengalaman saya sih banyak orang yang udah lapor nggak digubris, nggak ada follow up.
Jadi sakit hati ngelapornya sih. Jadi kalau di sininya sih ada buat laporan sih. Cuman pas follow upnya saya nggak yakin ada follow up. Tapi ya kita berasumsi positif dulu ya. Mudah-mudahan mereka amanah, itu aja lah. Soalnya udah capek. Itu. Oke. Jadi kita doakan aja supaya mereka amanah. Itu aja sih. Cuman udah serba susah sih sekarang. Mana sih, udah saya mana tadi? Autentikasi, Zoom. Ini udah. Cara membersihkan device kita selain format ulang antivirus. Cara bersihin device kita bisa macam-macam ya. Paling ekstrim memang format ulang. Apakah antivirus menjamin? Enggak menjamin. Untuk ini HP, laptop terutama, nggak ada jaminan. Terutama yang Windows sekarang, kalau yang masuk adalah virus kripto yang di encrypt kayak ransomware kayak segala macam, itu tembus itu antivirusnya. Jadi terutama yang pakai Windows ini agak berbahaya sih sebenarnya, karena virus-virus yang ransomware itu virus dienkripsi, dan dia antivirusnya nggak bisa deteksi sih sebenarnya. Jadi agak ribet urusannya. Jadi kita juga harus hati-hati aja buat nerima file, akses ke internetnya harus hati-hati. Jadi satu format ulang, yang lain antivirus ya udah, cuman nggak ada jaminan juga. VPN diaktifkan, jangan install aplikasi yang macem-macem, install aplikasi secukupnya aja. Kalau nggak diperluin, kalau kita lihat ada aplikasi nggak kita pakai, ada game misalnya nggak dipakai, delete. Apa yang nggak dipakai, delete. Jadi semuanya minimalis banget, semakin sedikit semakin aman, kira-kira gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi Anda bisa baca-baca di situ lah. Di mana sih tadi? Nah, di internet safety ini bisa dibaca-baca. Ini perilaku aman juga perlu ya. Maksudnya serangan kan bukan dari aplikasi aja, serangan dari manusia juga banyak yang nyerang. Jangan khawatir, karena kita terlalu mengumbar informasi, kita jadi terbuka gitu. Jadi jangan ngumbar informasi apa. Jadi harus banyak diem sih sebenarnya. Oke. Ini keamanan password ada lagi. Jadi banyak banget keamanannya. Oke. Bagaimana cara memastikan gadget kita, khususnya notebook PC, dalam keadaan fully protected, baik WFO, WFH? Masalahnya sering dialami saat virtual meeting, low bandwidth, terkadang kita terpaksa connect menggunakan WiFi. Jaringan selain BI private. Langkah-langkah apa yang dilakukan agar koneksi WiFi tetap secure? Jadi urusannya adalah gini. Kalau low bandwidth, video dimatiin kepaksa emang. Makanya jujur saya nggak terlalu suka video konferensi sebenarnya, karena itu bikin pusing kepala. Bukan pusing kepala kita doang ya, si operatornya juga pusing kepala. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman di provider tuh, waduh, mereka puyeng semua. Soalnya harus menjamin bandwidth buat orang segitu banyak kan, pusing dia juga. Dan itu bikin pusing. Jadi sarannya kalau low bandwidth, sebisa mungkin pertahankan jaringan private-nya, jangan pindah ke jaringan publik sebisa mungkin. Jadi caranya, tekniknya adalah ya matiin video dimatiin, segala macam dimatiin. Kalau ada apa-apa banget, saya kuliah pun saya nggak pakai video conference. Kuliah pun saya taruh di YouTube. Jadi mereka bisa nonton YouTube aja, terus komunikasinya saya tidak pakai video conference, komunikasinya pakai Twitter atau email. Jadi betul-betul teks full. Karena teks itu jauh lebih irit daripada pakai video apa segala macam. Jadi itu sebenarnya teknik yang saya pakai. Cuman sebagian besar orang masih pengen memindahkan meeting yang biasa fisik ke virtual dengan cara video conference. Akibatnya kita banyak ngebuang waktu apa segala macam sih. Kira-kira gitu. Tapi kalau saran saya, walaupun low bandwidth, sebisa mungkin pakai private. Kalau nggak bisa banget, kalaupun pakai WiFi, pakai VPN. Apalagi WiFi publik ya, VPN nyala. Kalau WiFi di rumah, ya kalau masih sambungannya kita yakin nggak ada yang connect, kita tambahin password segala macam, MAC address-nya di filter segala macam, nggak masalah juga sih WiFi di rumah. Cuman sebisa mungkin pakai jaringan private-nya BI lah,
jangan pakai jaringan yang lain, gitu ya. Kita kurangin aja traffic komunikasinya, terus aplikasi yang nggak dibutuhin matiin aja sebisa mungkin. Untuk menghindari keylogger, apakah kita bisa menggunakan on-screen keyboard? Cukupkah? Enggak juga sih. Karena itu keyboard juga. Kalau subroutinnya dari keyloggernya dia semua jenis keyboard dibabat, ya on-screen keyboard juga kena juga sih. Jadi nggak ada jaminan keylogger itu pakai on-screen bisa membypass keylogger, nggak ada jaminan juga. Cuman kan intinya jangan sampai keyloggernya keinstall, itu jadi masalah. Itu lebih gampang sebenarnya. Supaya keylogger nggak keinstall, ya udah pastiin nggak ada yang megang laptop kita, nggak ada yang megang laptop kita ada passwordnya buat login dan sebagainya. Jadi laptop kerja sama laptop main dipisahin, komputer kerja komputer main dipisahin lah kira-kira. Jadi intinya sih jangan sampai keyloggernya keinstall duluan. Kalau sampai keinstall kadang-kadang susah nyarinya. Kalau saya cenderungnya saya format aja tuh komputer. Cuman saya kebetulan pakai Linux, jadi keyloggernya nggak ada. Parah. Kira-kira itu. Oke, udah lumayan banyak nih untuk masalah gadget. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang masalah gadget.